Kedatangan saya sini untuk melapor kasus saya tentang pornografi yang dilakukan sengaja atau tidak sengaja oleh tersangka. Belum tersangka. Belum tersangka ya, terlapor. Boleh diceritakan Mas kronologi kejadian apa yang menimpa Mas Firman? Ya, saya menemukan adanya postingan foto asusila ya, yang isinya adalah saya yang tanpa sepengetahuan saya difoto di suatu tempat gym saya. Terus yang moto siapa? Kemudian kejadiannya kapan? Terus yang moto itu ternyata teman saya di Instagram yang berinisial IH. Dan satu lagi yang memoto adalah RA. Siap. Itu difoto atas sepengetahuan dirimu atau di luar pengetahuan? Di luar, karena memang sih dalam posisinya dari belakang, tapi saya sih tahu itu saya. Itu disebarluaskan kemana Kak? Ada di IG story, di Facebook, dan yang notabene Facebook udah di tag out dari si akunnya IH itu. Dan yang story juga, kalau story udah lewat ya. Itu kejadiannya kapan Kak? Kejadian saya pertama kali ketemunya itu tanggal 22 Juni. Dan saya mau konfirmasi ke IH itu pada tanggal 23. Saat konfirmasi itu dia mengakui perbuatan Nggak langsung. ngaku awalnya, nggak tahu. Awalnya dia dapat sebaran juga. Terus saya tanya, apa kamu kenal sama cewek ini yang difoto? Dia bilang nggak kenal juga. Itu awalnya sih dengan hubungan ya. Bukti apa Bang tadi Bang yang dilampirkan ketika dilaporkan? Baik. Jadi selamat malam rekan-rekan Ya. ya. Selamat malam rekan-rekan, saya cuma menambahkan bahwa hari ini giat kita di Mapolda Metro Jaya adalah membuat laporan kepolisian ya. Karena klien saya Mbak Caca diduga telah menjadi korban pelanggaran atas pasal 27 ayat 1 Junto pasal 45 Undang-Undang ITE, kemudian juga pasal 9 Junto pasal 35 Undang-Undang tentang anti pornografi. Malam ini kita telah diterima dengan baik oleh pihak kepolisian ya, berhasil membuat laporan polisi tersebut, di mana kronologis sebagaimana yang telah dijelaskan tadi oleh Ibu Caca, Mbak Caca, bahwasannya pada tanggal 22 Juni 2022 beliau melihat Insta story dari pemilik akun Irwan Tengsin ya. Nah, pemilik akun. Nah, sehingga dari situ beliau mencoba mencari tahu karena beliau tahu di foto tersebut adalah gambar beliau ya, gambar beliau tidak pantas kiranya untuk diposting ya, karena itu tadi diduga melanggar ketentuan pidana dari Undang-Undang ITE. Nah, kemudian dicari melalui internet, melalui netizen ya, kemudian diketahui ternyata siapa terduga terlapornya ya. Kemudian sempat juga pernah ada kita musyawarah yang awalnya para terduga pelaku ini berkilah alibi, tidak tahu, tidak sengaja dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya kita tanya terus, mengakui bahwasanya memang sengaja difoto kemudian dikirimkan ke pemilik akun Instagram tadi. Nah, saya kira ini harus ditindaklanjuti secara serius melalui proses hukum yang tersedia ya, tentunya dengan membuat laporan polisi. Supaya apa? Supaya dari perbuatan mereka terduga pelaku ini mendapatkan pembelajaran ya, tentunya pembelajaran bagi kita semua, asal jangan sembarangan untuk melakukan posting, kemudian jangan sembarangan membuat tindakan yang menurut mereka itu hanya sekedar lucu-lucuan, namun ternyata itu telah merugikan
orang, dalam hal ini klien saya, begitu. Dan juga foto di tempat privasi umum seperti locker gym, toilet-toilet itu sebaiknya kalau foto harus ada izin orang sebelahnya gitu. Mungkin tadi Bok, Baik, mulanya kami menyampaikan mengajukan ada 2 terlapor, namun kita tetap menyerahkan sepenuhnya karena ini proses domainnya pihak kepolisian ya, sehingga tadi yang diterima laporannya adalah pemilik akun Instagram tadi yang saya sampaikan. Jadi dalam lidik kemudian sebagai petunjuknya adalah pemilik akun Instagram tadi. Bang, tadi sempat menjelaskan sudah ada musyawarah dengan terduga terlapor. Baik. Ya, dari hasil musyawarah yang dilakukan ya, saya kira tidak tidak memberikan keadilan juga tentunya. Kemudian juga walaupun demikian kita tetap harus memberikan pelajaran, efek jerah, supaya apa? Supaya di kemudian hari tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini, tidak ada lagi korban seperti klien saya di kemudian hari. Baik, tentu yang dirugikan adalah moral dari klien saya, kemudian juga ada cukup banyak orang yang tahu, tentu merugikan untuk profil ini beliau. Apakah terduga pelaku yang merupakan teman dari Kaito sendiri atau berteman kenal secara persis tidak, namun secara sosmed berteman. udah lama berteman? Dari Facebook sih, dari Facebook saya tahu teman gitu kan. Terus tiba-tiba dia follow Instagram, saya follow back karena teman Instagram, teman gym gitu. Tahun berapa itu? Tahunnya nggak tahu ya, zamannya Facebook gitu. Lupa ya. Udah lupa Lupa sih. ya. Tapi pas pelaku itu sempat minta maaf ya bang? Kalau nggak salah. Sempat mengutarakan permintaan maaf di tempat musyawarah ya, di tempat musyawarah. gym. Ya, tentunya karena ini secara resmi telah kita laporkan ya, dan telah laporkan, tentu kita menyerahkan sepenuhnya proses itu telah kita laporkan secara resmi, maka dari itu kita akan ikuti proses hukum yang dijalankan oleh pihak kepolisian. mungkin tadi Bang, bukti apa aja Bang yang dilampirkan Bang? Ada Baik. berapa bukti? Terkait dengan bukti awal ya, mudah-mudahan diterima sebagai petunjuk awal bagi pihak kepolisian. Kita telah menyerahkan dan memperlihatkan screenshot. Ya, yang jelas screenshot ya dari Instastory yang tadi kita sampaikan. Itu sebagai awal atau petunjuk bagi pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan ini. Ancaman hukumannya Bang tadi Bang? Mungkin? Baik, saya kira untuk ancaman hukuman atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan ini di atas 6 tahun ya, di atas 6 tahun. Tapi nggak ada Jadi bukti pelana gini nih Dah. Ini kan foto kamu itu kan nggak ada belakang. Orang kan nggak ada yang tahu itu kamu. Si pelaku itu emang mempublishnya dengan nge-tag nama kamu. Enggak, dia nggak tahu kalau itu kita, karena kebetulan di tempat gym itu, di tempat di mana saya berdiri itu adalah lemari yang saya selalu di situ langganan dan semua teman-teman saya di gym tahu. Dan setelah saya tanya, ini ada yang tahu nggak nih siapa yang foto dan gambar wanita tidak berbusana itu? Ini, nah ini kan kamu ini ya banyak yang tahu, banyak yang tahu kalau itu saya. Ya, tadinya saya juga berharap semoga itu tidak saya ya, itu mungkin member lain. Tapi setelah kita usut semua, itu tanggal datangnya sama, tanggal keluarnya sama si cewek yang foto itu, pas keluarnya juga ada CCTV. Kalau dia tahu lokasi di mana? Kalau di salah satu gym di Jakarta Selatan, nama daerahnya di daerah Casablanca.